A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan istimewa. Sebab pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran tersebutlah yang sampai kepada kita hingga saat ini, yang mana isinya bisa kita baca setiap hari, kita amalkan dan kita pedomani. Selain itu pula, bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia dan istimewa, sebab hanya pada bulan inilah seluruh umat muslim yang ada di dunia melaksanakan satu kewajibannya yang tercantum di dalam rukun Islam, yakni berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tertera dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentulah ada hikmahnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka pastilah ada juga hikmah di sebaliknya. Sebagaimana Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwasanya hikmah disyariatkannya puasa itu melatih diri kita dari 4 hal. Yang pertama, puasa melatih kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu merupakan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pernah berkata di dalam sebuah hadis qudsinya bahwasanya semua amal perbuatan manusia itu menjadi miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Maka ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ketika itu jugalah kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan diri kita secara total untuk melaksanakan perintah dan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadi tujuan utama dari disyariatkannya suatu ibadah. Lalu yang kedua, puasa itu melatih diri kita untuk bisa menanggung beban kepayahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa, maka kita bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa, hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang paling penting ketika kita melaksanakan puasa, maka kita sedang melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ketika kita mampu melawan hawa nafsu kita sendiri, maka kita sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, puasa melatih kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita menahan diri kita untuk tidak makan dan minum pada siang harinya, maka disitulah kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi saudara-saudara kita di luar sana yang kesusahan dalam mencari makanan setiap harinya. Dan yang keempat, ketika kita melaksanakan puasa, puasa melatih diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita takut untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita telah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita telah menjadi orang yang bertakwa, dan martabat orang yang bertakwa itu sungguh tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga kebaikan-kebaikan itu pula lah yang membawa kita menuju pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang akan mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.